Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu eksterna dan interna. Bagian-bagian dari eksterna, yang pertama ada mons pubis yang terletak di bagian atas dari vagina yang berfungsi sebagai tempat bertumbuhnya bulu-bulu halus. Di bawah mons pubis terdapat pubis. Nah, setelah pubis terdapat labia minora dan labia majora ataupun yang disebut dengan bibir vagina. Lalu ada juga yang disebut dengan klitoris. Nah, fungsi dari klitoris ini sebagai organ ereksi untuk wanita. Lalu ada vestibulum vagina ataupun yang disebut dengan ruangan vagina. Ada orifisium uretra yang berfungsi sebagai tempat saluran urin untuk keluar, dan ada officium vagina ataupun lubang vagina. Bagian vagina interna. Yang pertama itu ada vagina yang terdiri dari sistem reproduksi wanita bagian interna. Yang pertama ada vagina yang terdiri dari jaringan ikat. Yang kedua ada serviks ataupun dinding rahim yang berfungsi sebagai penghubung vagina dengan uterus. Yang ketiga ada uterus ataupun rongga uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Yang keempat ada tuba Fallopi yang berfungsi sebagai saluran sel telur menuju uterus ataupun rahim. Yang kelima ada ovarium yang berfungsi sebagai penghasil sel telur dan juga berfungsi sebagai penghasil hormon progesteron dan estrogen. Sistem reproduksi wanita ini terletak seluruhnya di dalam tubuh. Fungsi dari sistem reproduksi wanita ini yaitu untuk mematangkan dan melepaskan sel telur dalam jangka waktu yang teratur. Serta jika sel telur dibuahi, organ reproduksi ini berfungsi untuk melindungi dan memelihara embrio dan janin. Proses pembuahan. Sebulan sekali, perintah hormonal dari otak memerintahkan ovarium untuk memproduksi folikel. Folikel yang dominan akan melepaskan sel telur untuk pembuahan. Lalu selaput rongga rahim akan menebal sebagai persiapan pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi untuk menjadi janin dan cabang bayi. Bila kadar estrogen mencapai puncaknya, maka hormon ini akan memberikan umpan balik di otak untuk melepaskan LH ataupun luteinizing hormone. Untuk memulai proses pembuahan, maka FSH ataupun follicle stimulating hormone mulai membagi materi genetiknya. Folikel kemudian melepaskan hormon estrogen yang membuat lapisan uterus dapat menerima telur yang telah dibuahi. Dalam perjalanan menuju uterus ada dua hal yang dapat terjadi. Yang pertama, sel telur dibuahi oleh sperma ataupun sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Jika sel telur dibuahi oleh sperma, biasanya terjadi di tuba Fallopi. Dari situ sel telur menuju uterus dan tertanam di dinding uterus untuk disuburkan. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sperma dalam waktu 24 jam setelah keluar dari ovarium, maka sel telur akan berhenti berkembang dan hancur sebelum mencapai uterus. Sebagai gantinya, uterus akan mengeluarkan lapisannya melalui sistem reproduksi pria dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksterna dan interna. Bagian interna yang pertama ada gland penis yang terletak di ujung penis. Yang kedua ada penis ataupun batang jakar yang berfungsi sebagai saluran mengeluarkan urin dan sperma dan sebagai alat reproduksi. Yang ketiga ada skrotum. Skrotum ini berbentuk kantong yang membungkus testis. Fungsi dari skrotum ini yaitu untuk menjaga suhu testis. Sistem reproduksi pria bagian interna yang pertama ada testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan ataupun memproduksi sperma. Testis ini menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis.
Epididymis ini berfungsi untuk mematangkan sperma. Yang ketiga ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini adalah tempat bertemunya sel sperma dan urin. Lalu ada vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Lalu ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini adalah kelenjar yang menghasilkan zat yang bersifat basa ataupun alkali. Lalu ada uretra. Uretra ini adalah saluran keluarnya urin dan sperma. Lalu ada yang dinamakan dengan kelenjar Kafer. Kelenjar Kafer ini berfungsi untuk menghasilkan getah basah pada sperma. Dalam testis, terdapat apa yang disebut tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah organ yang memproduksi sperma. Ovarium wanita hanya memproduksi 1 telur dewasa setiap bulan. Sementara, tubulus seminiferus pria memproduksi lebih dari 12 miliar sperma setiap bulan. Bagian di atas tubulus seminiferus adalah epididymis. Sperma berkumpul ke epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung selama 20 hari. Sebelum terjadi hubungan seksual, penis terisi dengan darah dan berereksi. Lalu dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi pancaran air mani yang membawa sel sperma. Dari epididymis, sel sperma akan mengalir ke atas menuju ampula, yaitu bagian terluas pada ujung saluran benih. Ampula akan bermuara pada saluran kencing yang memiliki katup. Katup akan terbuka pada puncak senggama, sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing dari tubuh.